Angin malam bulan September berembus lebih dingin dari biasanya, menyelinap masuk melalui celah jendela kaca setinggi 3 meter di ruang keluarga kami. Aku, Arini Wijoyo, memeluk tubuhku sendiri, merasakan hawa dingin yang tampaknya tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga merambat dari dalam hatiku. Aku duduk di atas sofa kulit Italia berwarna gading, sebuah benda seharga mobil kota yang kubeli 2 tahun lalu, namun kehangatan dan kenyamanannya tak mampu menjangkau jiwa yang membeku. Di hadapanku, layar televisi berukuran 85 inci menayangkan film laga tanpa suara. Ledakan dan desingan peluru menjadi tarian bisu yang ironisnya mencerminkan kekacauan di dalam benakku. Rumah ini, sebuah istana modern di jantung Pondok Indah, adalah manifestasi dari semua kerja kerasku. Dindingnya yang kokoh, tamannya yang terawat sempurna, kolam renang dengan air biru jernih yang memantulkan lampu-lampu taman, semuanya adalah simbol pencapaian. Aku membangun PT Cipta Karsa Nusantara, sebuah perusahaan properti dan konstruksi, dari sebuah kantor sewaan berukuran 3x4 meter hingga menjadi pemain utama di industri ini. Aku mengorbankan masa mudaku, waktu tidurku, dan tenagaku untuk setiap bata dan setiap perjanjian kontrak. Dan aku memberikan semua buah kesuksesan ini di atas piring perak untuk suamiku, Bramantio, dan keluarganya. Bram. Nama itu kini terasa asing di lidahku. 5 tahun pernikahan kami, 3 tahun pertama adalah surga. Dia adalah pria yang lembut, pendengar yang baik, dan pendukung terbesarku, atau setidaknya, begitulah citra yang ia proyeksikan. 2 tahun terakhir, seiring dengan meroketnya keuntungan perusahaan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia menjadi lebih jauh, lebih pendiam, dan lebih sering sibuk. 3 bulan terakhir adalah puncaknya. Lembur, sayang, ada tender besar, katanya tadi pagi. Meeting dengan investor dari Singapura, mungkin pulang malam, bisiknya minggu lalu. Ayah minta ditemani mengurus aset di luar kota, alasannya 2 minggu yang lalu. Rentetan kebohongan yang kini, saat kupikirkan kembali, terdengar begitu kikuk dan transparan. Namun cinta, atau mungkin kebodohan, telah membuat telingaku tuli dan mataku buta. Keanehan itu tidak hanya datang dari Bram. Mertuaku, Bapak Hartono dan Ibu Ratih, adalah katalisator utama dari kecurigaanku. Dulu, mereka adalah tipikal mertua yang akan menelepon seminggu sekali, menanyakan kabar dengan basa-basi, lalu di akhir percakapan akan terselip permintaan, uang jajan, atau biaya servis mobil. Aku tidak pernah keberatan. Bagiku, membahagiakan mereka adalah bagian dari baktiku pada suami. Namun, belakangan ini, frekuensi kunjungan mereka meningkat drastis. Hampir setiap sore, mobil sedan yang juga kubelikan untuk mereka akan terparkir di halaman depan. Mereka tidak lagi banyak berbasa-basi denganku. Setelah menyapaku dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata, mereka akan langsung menarik Bram ke ruang kerjanya. Pintu kayu jati yang tebal itu akan tertutup, meredam percakapan mereka menjadi bisikan-bisikan misterius. Aku sering melihat mereka bertiga di taman belakang, duduk di gazebo, kepala mereka berdekatan, wajah mereka serius. Kadang, aku menangkap seulas senyum puas di wajah Ibu Ratih, senyum yang sama yang ia tunjukkan saat aku memberinya hadiah kalung berlian di hari ulang tahunnya. Senyum kemenangan yang licik. Kami sedang merencanakan masa depan, Arini, jawab Bapak Hartono suatu ketika, saat aku memberanikan diri bertanya. Ia menepuk pundakku dengan gerakan yang merendahkan. Ini bisnis keluarga. Rumit. Kamu fokus saja pada perusahaanmu. Seolah-olah perusahaanku adalah sesuatu yang terpisah dari bisnis keluarga mereka. Seolah-olah sumber dana dari semua gaya hidup mewah mereka bukanlah berasal dari perusahaan yang ia minta aku untuk fokus itu. Bram hanya diam, mengalihkan pandangannya ke arah kolam renang, seolah riak air di sana lebih menarik daripada kegelisahan di wajah istrinya. Malam ini, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Suara deru mesin mobil Bram akhirnya terdengar, diikuti oleh bunyi gerbang otomatis yang terbuka. Aku tetap duduk diam, mencoba mengatur napasku agar terdengar normal. Pintu utama terbuka dan Bram masuk. Wajahnya tampak lelah, tapi mataku yang kini lebih jeli menangkap rona aneh di pipinya dan rambutnya yang sedikit lebih berantakan dari biasanya.
Ia melepas jas Armaninya dan melemparnya begitu saja ke sandaran sofa, sebuah tindakan ceroboh yang sangat bukan dirinya. Belum tidur? Tanyanya, nadanya datar, tanpa menatapku. Ia melonggarkan dasinya sambil berjalan menuju tangga. Menunggumu. Sudah makan? Aku mencoba terdengar seperti istri yang perhatian, padahal di dalam hatiku ada badai yang siap meledak. Sudah. Tadi makan malam dengan klien penting dari Jepang. Jawabnya cepat. Lagi-lagi kebohongan. Aku tahu betul jadwal perusahaannya. Tidak ada klien dari Jepang minggu ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya bangkit, mengambil jasnya yang tergeletak. Dan saat itulah aku menciumnya. Aroma parfum yang manis dan lembut, aroma bunga lili dan vanila. Itu bukan parfumku. Aku selalu memakai wangi sitrus yang segar. Aroma ini terlalu genit. Terlalu feminin dengan cara yang berbeda. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena alarm bahaya yang berbunyi nyaring di kepalaku. Aku menggantung jas itu di lemari, tanganku sedikit gemetar. Malam itu, aku tidur memunggunginya, membiarkan sisi ranjang di antara kami terasa sedingin kutub utara. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sebuah keputusan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, mati perlahan dalam keraguan. Aku butuh kepastian, sepahit apapun itu. Aku memutuskan untuk tidak pergi ke kantor hari ini. Aku menelepon sekretarisku, mengatakan aku kurang sehat. Setelah Bram berangkat, tentu saja dengan alasan, ada rapat pagi, aku memulai misiku. Target pertamaku adalah ruang kerjanya. Ruangan itu adalah wilayah kekuasaannya, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam bersama ayah dan ibunya. Aku masuk dengan perasaan seperti seorang pencuri di rumah sendiri. Semuanya tampak rapi. Tumpukan dokumen, laptop yang tertutup, buku-buku agenda. Aku mulai dengan yang paling mudah, laci mejanya. Di laci teratas, hanya ada alat tulis. Laci kedua, beberapa dokumen perusahaan yang kupegang. Tapi di laci ketiga, yang paling bawah dan jarang dibuka, aku menemukan sebuah kotak beludru biru tua dari sebuah merek perhiasan ternama. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, sepasang anting berlian berkilauan indah. Ini jelas bukan untukku. Ulang tahunku sudah lewat, ulang tahun pernikahan kami pun masih lama. Jadi, untuk siapa? Aku meletakkan kembali kotak itu, rasa mual mulai naik ke tenggorokanku. Aku beralih ke laptopnya. Selama ini, aku menjunjung tinggi privasi. Tapi hari ini, privasi adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa kumiliki. Aku menekan tombol power. Syukurlah, tidak ada kata sandi. Aku merasa sedikit bersalah, tapi perasaan itu segera lenyap tergantikan oleh tekad. Aku mulai menjelajahi semuanya. Riwayat pencarian internet, email, aplikasi pesan. Semuanya tampak bersih. Terlalu bersih. Seolah-olah seseorang telah melakukan pembersihan rutin. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin aku memang hanya berlebihan. Tapi kemudian, mataku tertuju pada ikon cloud storage yang tersinkronisasi dengan ponselnya. Sebuah folder bernama, Proyek Masa Depan, menarik perhatianku. Nama yang sama yang digunakan mertuaku. Dengan jantung berdebar kencang, aku membukanya. Folder itu berisi beberapa subfolder. Desain rumah, referensi wedding gown, data aset. Apa-apaan ini? Aku membuka folder, desain rumah. Isinya adalah gambar-gambar arsitektur sebuah rumah bergaya Mediterania yang mewah. Bukan rumah impian kami. Kami selalu membicarakan rumah bergaya minimalis Jepang. Lalu aku membuka folder, referensi wedding gown. Puluhan foto gaun pengantin yang indah. Dan di beberapa foto, ada catatan kecil, Vina suka model ini. Vina? Nama itu terasa menusuk. Vina Salsabila. Aku mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah karyawan di perusahaanku. Seorang staf di divisi pemasaran, baru bekerja sekitar setahun. Gadis muda yang cantik, selalu berpenampilan modis, dan sedikit terlalu ramah pada Bram setiap kali suamiku itu berkunjung ke kantor pusat. Aku selalu menganggapnya hanya sebagai sikap profesional, atau mungkin sedikit genit untuk mencari perhatian atasan. Tapi ini jauh melampaui batas. Napasku tercekat.
Aku membuka folder terakhir, data aset. Isinya membuat darahku mendidih. Sebuah file spreadsheet yang merinci semua asetku. Nilai rumah ini, daftar mobil mewah kami, perkiraan valuasi perusahaanku, bahkan saldo di beberapa rekening investasiku. Di kolom sebelahnya, ada kolom berjudul, potensi pembagian, 50%. Jadi ini, proyek besar, dan investasi keluarga yang mereka bicarakan. Proyek mereka adalah menghancurkan pernikahanku, mengambil separuh dari hasil kerja kerasku, dan memulai hidup baru dengan wanita lain. Semua bisik-bisik itu, semua pertemuan rahasia itu, semuanya adalah konspirasi untuk menyingkirkanku setelah aku dianggap sudah tidak berguna lagi. Aku terduduk lemas di kursi kerja Bram. Sakitnya luar biasa. Rasanya seperti seluruh organ dalam tubuhku diremas dan dihancurkan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Aku menangis bukan hanya karena pengkhianatan Bram, tapi juga karena kekejaman mertuaku. Mereka yang kuanggap sebagai orang tua keduaku, yang kusantuni dan kuhormati, ternyata adalah serigala berbulu domba. Mereka tersenyum di depanku sambil mengasah pisau untuk menusukku dari belakang. Aku menangis selama hampir 1 jam. Mengeluarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah. Dan ketika air mataku kering, yang tersisa bukanlah kesedihan. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin, yang kemudian perlahan-lahan diisi oleh api. Api kemarahan yang membara, yang menuntut pembalasan. Mereka pikir aku wanita lemah yang bisa disingkirkan begitu saja? Mereka pikir aku akan menangis di pojokan dan menerima nasibku? Oh, mereka telah salah menilai siapa Arini Wijoyo. Mereka mungkin sudah memulai permainan ini, tapi aku yang akan mengakhirinya. Dan aku akan memastikan akhir dari permainan ini akan menjadi mimpi buruk abadi bagi mereka. Aku kembali ke laptop. Dengan tangan yang kini stabil, aku menyalin seluruh isi folder, proyek masa depan, itu ke dalam sebuah flash disk tersembunyi yang selalu kubawa. Aku menghapus riwayat aktivitasku di laptop itu, menutup semuanya, dan mengembalikan kursi ke posisi semula. Tidak boleh ada jejak. Aku akan bermain dalam keheningan. Aku kembali ke kamar, bercermin. Wajahku sembab, mataku merah. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menatap pantulan diriku lekat-lekat. Wanita di cermin itu tampak hancur, tapi di sorot matanya, ada kilat yang berbeda. Kilat baja yang dingin dan tajam. Hari itu, Arini yang naif dan penuh cinta telah mati. Yang lahir adalah seorang ahli strategi yang kejam, yang akan menggunakan semua sumber daya dan kecerdasannya untuk melindungi apa yang menjadi miliknya dan menghancurkan mereka yang telah mengkhianatinya. Langkah pertamaku adalah menghubungi orang yang paling bisa kupercaya, Pak Tirtayasa, seorang detektif swasta yang pernah membantuku melacak aset seorang klien yang kabur. Dia adalah yang terbaik, mantan perwira intelijen yang teliti dan tanpa kompromi. Halo, Pak Tirta. Ini Arini Wijoyo. Saya punya pekerjaan besar untuk Anda, kataku melalui telepon, suaraku terdengar tenang dan terkendali, menyembunyikan badai di dalam diriku. Kami bertemu sore itu di sebuah lobi hotel yang sepi. Aku menyerahkan flash disk itu kepadanya. Saya ingin Anda memverifikasi semua ini. Ikuti suami saya, Bramantio. Ikuti wanita ini, Vina Salsabila. Dan yang terpenting, awasi mertua saya, Hartono dan Ratih. Saya ingin tahu segalanya. Percakapan mereka, pertemuan mereka, rencana mereka. Rekam semuanya jika perlu. Anggaran tidak terbatas. Pak Tirta menatapku, matanya yang tajam seolah bisa membaca jiwaku. Saya mengerti, Bu Arini. Serahkan pada saya. Selama seminggu berikutnya, aku menjalani hidupku dalam sebuah sandiwara besar. Aku menjadi istri yang paling sempurna. Aku menyambut Bram pulang dengan senyum, menyiapkan makan malam kesukaannya, menanyakan tentang pekerjaannya dengan penuh minat. Bram dan mertuaku tampak santai. Mereka jelas berpikir aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku terlalu sibuk dan bodoh untuk menyadari konspirasi mereka. Semakin mereka meremehkanku, semakin baik. Itu akan membuat kejatuhan mereka nanti terasa lebih menyakitkan. Laporan dari Pak Tirta mulai berdatangan setiap hari, dikirim melalui aplikasi pesan terenkripsi.
Laporan itu mengkonfirmasi semua ketakutanku, dan bahkan lebih buruk lagi. Bram dan Vina bertemu hampir setiap hari sepulang kerja. Mereka makan malam di restoran mewah, menonton film, dan seringkali berakhir di sebuah apartemen sewaan di kawasan Sudirman. Apartemen yang cicilannya dibayar melalui kartu kredit tambahan atas nama Bram, yang tagihannya tentu saja aku yang melunasi. Mertuaku adalah sutradaranya. Ibu Ratihlah yang secara aktif mendorong Bram untuk segera menceraikanku. Pak Tirta berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon mereka. Aku mendengarkannya di dalam mobilku yang terparkir di basement kantor. Suaraku sendiri nyaris tak terdengar di antara deru mesin mobil lain, tapi suara di rekaman itu terdengar begitu jelas, menusuk gendang telingaku. Bram, sudah sampai mana urusan pengacaramu? Jangan ditunda-tunda lagi. Keluarga Vina itu orang terpandang, loh. Ayahnya pengusaha tambang batu bara di Kalimantan. Mereka sudah tidak sabar mau besanan dengan kita. Suara Ibu Ratih terdengar mendesak, penuh dengan keserakahan. Pengusaha tambang? Aku hampir tertawa. Aku langsung meminta tim HRD-ku untuk melakukan pengecekan latar belakang Vina Salsabila secara mendalam. Hasilnya, ayahnya adalah seorang pensiunan guru SD di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Vina adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang sedang berjuang di Jakarta. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pembohong ulung yang berhasil menipu keluarga serakah yang putus asa untuk menjadi kaya raya dengan cara instan. Ironisnya, mereka meninggalkan sumber kekayaan yang nyata, aku, untuk mengejar fata morgana. Rekaman itu berlanjut. Iya, Bu, sabar. Pengacara bilang kita harus kumpulkan alasan yang kuat. Supaya nanti di pengadilan pembagian hartanya bisa lebih banyak untuk kita, jawab Bram. Alasan apa lagi? Bilang saja Arini itu mandul. Sudah 5 tahun menikah tidak bisa kasih ibu cucu. Itu sudah alasan paling kuat. Salahkan saja dia. Bilang dia terlalu sibuk kerja, stres, makanya tidak subur. Gampang, kan? Cukup. Aku mematikan rekaman itu. Tanganku mencengkeram setir mobil begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Mandul. Mereka menggunakan perjuangan dan kesedihan kami, air mata yang kami tumpahkan setiap kali hasil tes menunjukkan negatif, sebagai senjata untuk menghancurkanku. Mereka bukan manusia, mereka adalah iblis. Malam itu, saat Bram pulang dan memberiku kecupan hambar di pipi, aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak meludah di wajahnya. Aku hanya tersenyum, senyum yang paling manis dan paling beracun. Mas, aku lihat belakangan ini kamu capek sekali. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita liburan ke Bali? Hanya berdua, usulku, memainkan peranku. Bram tampak terkejut, lalu sedikit panik. Wah, bagus sekali idenya, sayang. Tapi, sepertinya tidak bisa. Akhir pekan ini aku harus ke Singapura sama ayah, finalisasi proyek. Oh, begitu ya, kataku dengan nada kecewa yang dibuat-buat. Sayang sekali. Tentu saja aku tahu dia tidak akan ke Singapura. Laporan Pak Tirta sudah menyebutkan bahwa akhir pekan itu, keluarga Bram dan keluarga palsu Vina akan mengadakan pertemuan untuk menentukan tanggal pernikahan. Baiklah, biarkan mereka melanjutkan sandiwara mereka. Aku akan menyiapkan panggung untuk pertunjukan utamaku. Aku membuka brankas di ruang kerjaku. Di sanalah semua senjataku tersimpan. Sertifikat hak milik atas rumah ini, atas namaku sendiri. Sertifikat rumah yang ditinggali mertuaku, juga atas namaku. BPKB 5 mobil mewah, semuanya atas namaku. Dan yang paling penting, akta pendirian perusahaan dan surat perjanjian pranikah yang ditandatangani di hadapan notaris 5 tahun lalu. Surat sakti yang menyatakan bahwa semua aset yang kumiliki sebelum menikah dan yang kuperoleh selama pernikahan dengan hasil usahaku sendiri adalah milikku sepenuhnya. Bram hanya berhak atas apa yang ia hasilkan sendiri, yang mana jumlahnya 0 besar. Aku tersenyum menatap tumpukan dokumen itu. Ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang harga diri. Mereka telah menginjak-injak harga diriku, dan aku akan membuat mereka membayar setiap langkahnya. Rencanaku mulai terbentuk, sebuah skenario pembalasan yang sempurna. Aku tidak akan hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku.
Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin dengan sayap kebohongan mereka, dan tepat saat mereka berada di puncak, aku akan mematahkan sayap itu dan membiarkan mereka jatuh terhempas ke tanah yang paling keras. Permainan mereka akan segera berakhir. Dan permainanku baru saja dimulai. 2 minggu setelah penemuan yang menghancurkan itu, rumah kami berubah menjadi panggung teater termegah, dan aku adalah aktris utamanya. Setiap hari adalah pertunjukan, setiap interaksi adalah sebuah adegan yang telah kutulis naskahnya di dalam kepalaku. Aku memainkan peran sebagai Arini yang dulu, seorang istri yang penuh perhatian, sedikit naif, dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk menyadari dunia di sekelilingnya. Topeng ini begitu sempurna hingga Bram dan mertuaku, para antagonis dalam drama ini, benar-benar percaya bahwa mereka memegang kendali penuh atas narasi. Pagi hari, aku akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan favorit Bram, nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang ia suka. Aku akan menuangkan kopinya, meletakkan koran bisnis di samping piringnya, dan memberinya senyum manis. Semangat kerjanya ya, Mas. Semoga proyeknya lancar, kataku, mataku menatapnya lekat, mencari secercah rasa bersalah di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan lega, seolah ia bersyukur karena aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Betapa bodohnya dia. Siang hari di kantor, aku adalah CEO yang disegani. Aku memimpin rapat dengan ketegasan dan visi yang tajam. Namun, di antara kesibukan itu, aku menyempatkan diri untuk memainkan babak lain dari sandiwaraku. Aku sengaja memanggil Vina Salsabila ke ruanganku. Vina, silakan masuk, sapaku dengan ramah saat ia mengetuk pintu kantorku yang besar. Ruanganku berada di lantai tertinggi, dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang menakjubkan. Aku sengaja membiarkannya berdiri sejenak, mengagumi pemandangan, merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan semua ini. Ia masuk dengan langkah ragu, wajahnya sedikit pucat. Tentu saja dia gugup. Bertemu langsung dengan CEO adalah hal yang langka bagi staf junior sepertinya. Iya, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu? Aku tersenyum, menunjuk kursi di depan mejaku. Duduk, Vina. Santai saja. Saya memanggilmu ke sini karena saya melihat laporan kinerjamu. Cukup impresif untuk karyawan baru. Wajahnya langsung cerah. Pujian dariku adalah sesuatu yang sangat berharga di perusahaan ini. Terima kasih banyak, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Bagus, kataku sambil menyandarkan punggungku. Saya sedang merencanakan sebuah proyek baru, sebuah kawasan residensial premium di Sentul. Proyek ini butuh tim pemasaran yang fresh dan inovatif. Dan saya berpikir untuk melibatkan beberapa staf junior yang potensial. Kamu tertarik? Matanya berbinar-binar. Ini adalah kesempatan emas baginya. Naik jabatan, bonus besar, pengakuan. Inilah yang ia cari. Tentu saja, Bu. Sangat tertarik. Saya akan memberikan 110% kemampuan saya, serunya dengan antusias. Bagus, ulangku lagi, senyumku semakin lebar. Kalau begitu, siapkan proposal awal. Saya ingin lihat ide-ide liarmu. Jangan takut untuk berpikir out of the box. Aku menikmati setiap detik dari permainan ini. Memberinya harapan, membuatnya merasa dihargai oleh wanita yang sedang ia tikam dari belakang. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia, sehingga saat aku mendorongnya jatuh, perjalanannya ke bawah akan terasa lebih lama dan lebih menyiksa. Pasti, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Katanya sambil berdiri, hampir membungkuk karena terlalu hormat. Sama-sama. Oh, Vina, panggilku saat ia hendak membuka pintu. Ia menoleh. Sepatumu bagus. Model terbaru, kan? Ia tersipu malu, menatap sepatu hak tinggi bermerek yang ia kenakan. Iya, Bu. Kebetulan kemarin baru beli. Aku mengangguk pelan. Pintar sekali memilihnya. Cocok sekali denganmu. Aku tahu sepatu itu. Aku melihat bon pembeliannya di laporan kartu kredit tambahan Bram. Harganya belasan juta. Uangku, tentu saja. Biarkan dia menikmati fasilitas itu untuk sementara. Sebentar lagi, bahkan untuk membeli sandal jepit pun ia akan kesulitan. Sementara topengku terpasang dengan sempurna di depan mereka, di belakang layar,
mesin pembalasanku bekerja tanpa henti. Pak Tirta dan timnya seperti hantu. Mereka ada di mana-mana, mengumpulkan setiap kepingan puzzle dari rencana busuk keluarga Bramantio. Laporan demi laporan masuk. Foto-foto Bram dan Vina sedang mencoba cincin kawin di sebuah toko perhiasan mewah. Rekaman video Bapak Hartono dan Ibu Ratih yang sedang melakukan survei di beberapa vendor catering pernikahan, tawar-menawar harga seolah-olah mereka adalah bangsawan yang paling dermawan, padahal mereka berencana membayarnya dengan uang hasil merampok hakku. Yang paling membuatku muak adalah ketika Pak Tirta mengirimkan sebuah rekaman audio dari pertemuan keluarga mereka di sebuah restoran. Suara mereka terdengar jelas di antara dentingan piring dan sendok. Jadi, tanggal pernikahan sudah kita tetapkan ya, 2 bulan dari sekarang, terdengar suara Bapak Hartono. Gedungnya bagaimana, Pak? Harus yang paling mewah ya? Teman-teman arisan Mama harus lihat kalau menantu baru kita ini bukan kaleng-kaleng, sahut Ibu Rati dengan nada sombong. Lalu suara Vina terdengar, manja dan dibuat-buat. Iya, Om, Tante. Vina serahkan semuanya sama Mas Bram dan Om Tante. Yang penting nanti pestanya harus jadi wedding of the year. Aku mendengus sinis. Wedding of the year? Oh, tentu saja. Pesta kalian akan menjadi buah bibir, tapi bukan karena kemewahannya, melainkan karena kehancurannya. Di sisi hukum, aku bergerak cepat dan senyap. Aku mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Budi, pengacaraku. Kami tidak bertemu di kantornya yang megah di pusat kota, melainkan di sebuah rumah aman miliknya di pinggiran kota. Ini semua bukti yang saya punya, Pak, kataku sambil meletakkan sebuah hard disk eksternal di atas meja. Isinya adalah semua file yang dikumpulkan oleh Pak Tirta, foto, video, rekaman audio, salinan tagihan kartu kredit, bahkan bukti pemesanan tiket bulan madu mereka ke Swiss. Pak Budi, seorang pria paruh baya yang telah menjadi teman almarhum ayahku, meninjau semuanya dengan wajah yang semakin mengeras. Rahangnya menegang karena marah. Anak dan keluarga itu benar-benar tidak tahu diuntung, Arini. Mereka harus diberi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Saya tidak mau hanya pelajaran, Pak. Saya mau mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya, balasku dengan suara dingin. Saya mau mereka kembali ke titik nol, atau bahkan minus. Kami pun menyusun strategi hukum yang berlapis-lapis. Pertama, kami akan membiarkan gugatan cerai dari pihak Bram berjalan. Kami tidak akan langsung membantahnya. Kami akan mengulur waktu, membiarkan mereka merasa prosesnya berjalan lancar. Surat balasan kami, yang berisi semua bukti perselingkuhan, tuntutan ganti rugi miliaran rupiah, dan penegasan klausul perjanjian pranikah, akan kami simpan. Seperti bom waktu, kami akan meledakkannya pada saat yang paling tepat. Kapan kita akan mengirimkan surat balasan ini? Tanya Pak Budi. Aku tersenyum tipis. Di hari pernikahan mereka. Kirimkan surat itu ke kantor pengacara mereka tepat saat Bram sedang mengucapkan ijab kabul. Biarkan kabar buruk itu menjadi hadiah pernikahan pertama untuknya. Pak Budi tertawa kecil. Kamu benar-benar putri ayahmu. Cerdas dan sedikit kejam jika diperlukan. Aku suka itu. Langkah kedua adalah mengamankan aset. Ini adalah bagian yang paling krusial. Selama beberapa minggu, aku secara bertahap mulai memindahkan dana dari rekening-rekening bersama ke sebuah rekening baru yang kubuka atas nama ibuku, satu-satunya orang di dunia yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku menjual beberapa portofolio saham dan obligasi yang berisiko tinggi dan mengubahnya menjadi aset yang lebih likuid. Aku melakukannya sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak bank atau dari Bram jika ia iseng memeriksa. Selanjutnya, properti. Aku menghubungi seorang agen properti kepercayaan. Saya mau menjual rumah di kawasan Bintaro, kataku, merujuk pada rumah yang saat ini ditinggali oleh mertuaku. Lakukan secara diam-diam. Tawarkan pada klien-klien VVIP Anda. Saya mau prosesnya cepat, dan serah terima kunci bisa dilakukan tepat 1 hari setelah tanggal yang akan saya berikan nanti. Agen properti itu sedikit terkejut dengan instruksi yang tidak biasa itu, tapi ia cukup profesional untuk tidak banyak bertanya. Baik, Bu Arini, akan saya proses. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti meletakkan sebuah bidak catur di papan. Aku adalah sang Grandmaster,
sementara mereka adalah pemain amatir yang mabuk kemenangan sesaat. Mereka melihat papan catur di depan mereka, tapi mereka tidak melihat keseluruhan permainan yang sedang kumainkan. Suatu malam, Bram pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawakan aku sebuket bunga mawar merah, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lakukan. "Ini untukmu, sayang," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Aku menerimanya, memasang ekspresi terkejut dan bahagia. "Wah, tumben sekali, Mas. Ada acara apa?" "Tidak ada apa-apa. Hanya ingin berterima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang sangat pengertian." "Maaf ya, belakangan ini aku sibuk sekali dengan proyek baru itu," katanya, tangannya mengelus pipiku. Sentuhannya membuat kulitku merinding, bukan karena getaran cinta, tapi karena rasa jijik. Aku menahan keinginan untuk menepis tangannya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Aku yakin semua kerja kerasmu ini pasti untuk masa depan kita, kan?" Aku sengaja menekankan kata, "kita." Ia sedikit terdiam, lalu mengangguk cepat. Tentu saja untuk masa depan kita." Malam itu, ia mencoba untuk lebih mesra. Ia memelukku di tempat tidur, membisikkan kata-kata manis. Aku membiarkannya, membalas pelukannya dengan pelukan kosong. Di dalam kegelapan kamar, aku membayangkan wajahnya yang akan hancur lebur saat mengetahui kebenarannya. Rasa bersalahnya yang terlambat ini adalah hiburan kecil bagiku. Semakin hari, persiapan pernikahan mereka semakin matang. Pak Tirta melaporkan bahwa mereka telah membayar uang muka untuk gedung, catering, dan gaun pengantin Vina yang harganya ratusan juta. Semuanya menggunakan kartu kredit tak terbatas yang kuberikan pada Bram. Mereka benar-benar menguras hartaku untuk membangun istana kebahagiaan mereka di atas puing-puing pernikahanku. Biarkan saja. Biarkan tagihannya menumpuk. Aku sudah memberikan instruksi pada pihak bank untuk menolak semua pembayaran lunas pada hari H dengan alasan melebihi batas transaksi harian. Puncaknya adalah ketika aku secara tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Rati di telepon saat ia berkunjung. Aku sedang berjalan menuju dapur dan ia sedang di taman belakang, berbicara dengan suara keras, tidak menyadari aku ada di dekatnya. "Iya, dong, Jeng. Pestanya di Grand Ballroom Hotel Mulia. Kamu harus datang ya. Lihat nanti menantu baruku, cantik, kaya, dari keluarga terpandang. Joe lah sama yang sekarang, cuma modal kerja keras tapi nggak bisa kasih cucu." Langkahku terhenti. Tanganku yang memegang gelas gemetar. Jadi, di mata mereka, aku hanyalah itu? Sebuah mesin kerja yang gagal berfungsi sebagai mesin reproduksi? Rasa sakit yang tajam kembali menghantamku, tapi kali ini, rasa sakit itu tidak bertahan lama. Ia segera berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang akan menyalakan api pembalasanku menjadi lebih besar dan lebih panas. Aku berbalik, kembali ke kamarku dalam diam. Aku duduk di depan meja rias, menatap wajahku di cermin. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka telah menghinaku, merendahkan martabatku sebagai seorang wanita. Ini bukan lagi hanya tentang uang dan perselingkuhan. Ini adalah perang harga diri. Dan dalam perang ini, aku tidak akan mengambil tawanan. Aku akan memastikan mereka tidak hanya kalah, tapi musnah. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada kepala kontraktor pembongkaran bangunan yang sudah kuhubungi minggu lalu. Jadwal sudah fix. Tanggal 15 November. Pastikan semua alat berat sudah siap dari subuh. Saya ingin pekerjaan selesai dalam 1 hari. Ratakan dengan tanah. Jangan sisakan apapun kecuali debu. Aku menekan tombol kirim. Tanggal 15 November. Hari pernikahan Bramantio dan Vina Salsabila. Hari di mana mereka pikir mereka akan memulai hidup baru yang bahagia. Mereka tidak tahu, hari itu akan menjadi hari di mana dunia mereka akan berakhir. Permainan dua wajahku akan segera mencapai babak final. Dan aku sudah tidak sabar untuk menjadi penonton satu-satunya dari kehancuran mereka. 1 bulan sebelum hari H, udara di sekitarku terasa semakin padat dan penuh dengan listrik statis, seperti langit sebelum badai besar datang. Di permukaan, segalanya tampak tenang, bahkan cenderung membahagiakan. Bram menjadi lebih perhatian,
Mungkin karena merasa bersalah atau mungkin karena pengacaranya menasihatinya untuk bersikap baik agar proses perceraian berjalan mulus. Ibu Ratih dan Bapak Hartono sering membawakan makanan favoritku saat berkunjung, senyum mereka lebar dan penuh kepalsuan. Mereka semua adalah aktor dan aktris yang buruk, dan aku adalah penonton yang tahu akhir cerita mereka. Di balik senyum dan anggukanku, aku adalah seorang jenderal yang sedang mempersiapkan serangan terakhirnya. Setiap hari adalah serangkaian manuver strategis yang dirancang untuk memastikan kehancuran total bagi musuh. Pikiranku bekerja seperti superkomputer, menghitung setiap variabel, mengantisipasi setiap kemungkinan, dan menutup setiap celah. Langkah pertama dalam fase eksekusi ini adalah finalisasi penjualan aset. Aku bertemu dengan agen properti di sebuah kafe yang jauh dari pusat kota. Ia membawa kabar baik. Rumah di Bintaro sudah ada pembelinya, Bu Arini, katanya sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Sepasang ekspatriat dari Korea. Mereka tidak menawar, langsung setuju dengan harga yang ibu tawarkan. Mereka hanya minta serah terima bisa dilakukan secepatnya. Bagus, kataku sambil memeriksa dokumen. Atur agar akad jual beli dan serah terima kunci dilakukan pada tanggal 16 November, pagi hari. Agen itu mengerutkan kening. Tanggal 16? Itu hari Sabtu, Bu. Tapi bisa diatur. Aku mengangguk. Sempurna. Tanggal 15 adalah hari pernikahan. Aku ingin memberi mertuaku satu malam kebahagiaan palsu di rumah itu sebelum keesokan paginya mereka diusir oleh pemilik baru. Bayangan wajah mereka saat diminta mengosongkan rumah yang telah mereka anggap milik sendiri membuat sudut bibirku sedikit terangkat. Selanjutnya, masalah finansial. Aku menghabiskan 1 hari penuh bersama manajer bank pribadiku, seorang wanita cerdas dan diskret bernama Ibu Indah. Aku menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa menyebut nama, hanya sebagai rencana restrukturisasi aset pribadi. Saya ingin mengosongkan semua rekening bersama dan memindahkan seluruh saldonya ke rekening trust atas nama ibu saya. Lakukan secara bertahap dalam 2 minggu ke depan agar tidak memicu audit internal. Saldo akhir harus nol tepat pada tanggal 14 November pukul 5 sore, instruksiku. Lalu, bagaimana dengan semua kartu kredit tambahan atas nama suami dan keluarga saya? Tanyaku. Kita bisa memblokirnya kapan saja, Bu Arini. Cukup 1 telepon dari ibu. Jangan blokir dulu, kataku. Biarkan mereka memakainya sampai batas terakhir. Saya ingin mereka merasa aman. Tapi, pada tanggal 15 November, tepat pukul 12 siang, saya ingin semua kartu itu mati total. Tidak bisa digunakan bahkan untuk membeli sebotol air mineral. Pukul 12 siang adalah saat resepsi pernikahan mereka dimulai. Saat para vendor mulai melakukan penagihan akhir. Aku membayangkan kepanikan mereka saat kartu-kartu andalan mereka ditolak satu persatu. Musik yang indah untuk telingaku. Pekerjaan yang paling rumit adalah di perusahaan. Bram masih menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis, sebuah posisi yang kuberikan padanya sebagai hadiah pernikahan. Gajinya besar, tunjangannya melimpah, tapi kontribusinya nol. Ia hanya menggunakan jabatannya untuk bergaya dan membangun jaringan untuk kepentingan pribadinya. Aku mengadakan rapat dewan direksi yang bersifat sangat rahasia. Selain aku sebagai pemilik saham mayoritas mutlak, hanya ada 2 direktur lain yang merupakan orang kepercayaanku sejak lama. Bapak-bapak, aku memulai rapat, perusahaan kita akan mengalami sedikit restrukturisasi. Efektif pertanggal 15 November, posisi direktur pengembangan bisnis akan dihapuskan. Kedua direktur itu saling pandang, terkejut. Maksud ibu? Pak Bramantio? Tanya salah satunya. Aku mengangguk. Kinerjanya sudah tidak sesuai dengan visi perusahaan. Saya sudah menyiapkan surat pemecatannya. Surat ini, beserta dengan perhitungan pesangon sesuai undang-undang, akan dikirimkan melalui email ke alamat pribadinya tepat pada tanggal 15 November pukul 3 sore. Pukul 3 sore adalah puncak acara resepsi. Saat ia sedang bersulang dan tertawa bersama para tamu, sebuah notifikasi email akan masuk, memberitahukan bahwa ia bukan siapa-siapa lagi. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk mobil dinas yang ia pakai untuk menjemput Vina, akan ditarik pada hari yang sama. Setiap detail telah direncanakan dengan presisi militer. Tim penarik mobil sudah disiagakan.
Mereka akan datang ke hotel tempat resepsi dengan surat tugas resmi. Mereka akan bekerja sama dengan petugas keamanan hotel untuk mengambil 3 mobil, 1 yang dipakai Bram, 1 oleh Vina, sebuah mobil sport kecil yang kumadiahkan untuknya, dan 1 oleh mertuaku, langsung dari parkiran VVIP. Seminggu sebelum hari H, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bersifat personal. Aku butuh kekuatan, dan aku tahu di mana harus mencarinya. Aku menyetir sendirian ke pemakaman, ke tempat peristirahatan terakhir ayahku. Aku duduk di samping nisan marmernya yang bersih, membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atasnya. Selama bertahun-tahun setelah kepergiannya, aku selalu merasa ada lubang besar dalam hidupku. Dialah yang mengajariku menjadi kuat, yang menanamkan prinsip bahwa wanita harus mandiri dan tidak boleh bergantung pada siapapun. Ayah, bisikku pada angin. Arini datang. Ayah benar. Dunia ini kadang bisa sangat kejam. Orang yang paling kita percaya bisa menjadi orang yang paling dalam melukai kita. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Di tempat ini, aku membiarkan diriku untuk tidak menjadi Arini sang CEO yang dingin atau Arini sang istri yang tersakiti. Aku hanya menjadi Arini, anak perempuan yang merindukan ayahnya. Mereka mengkhianatiku, yah. Mereka pikir Arini lemah. Mereka pikir Arini bisa dibuang begitu saja setelah mereka puas menikmati hasil kerja keras Arini. Mereka salah, kan, ya? Aku menghela napas panjang, menumpahkan semua beban yang selama ini kupendam. Ketakutan, kemarahan, kesedihan, semuanya mengalir keluar bersama air mataku. Arini ingat pesan ayah. Jangan pernah memulai perang, tapi jika ada yang memulainya denganmu, pastikan kamu yang mengakhirinya dengan kemenangan mutlak. Arini tidak memulai ini, yah. Tapi Arini akan mengakhirinya. Arini janji, Arini akan bangkit lebih kuat dari ini. Arini tidak akan membiarkan nama baik ayah dan nama keluarga kita diinjak-injak oleh orang-orang serakah itu. Aku menghabiskan waktu hampir 1 jam di sana, berbicara pada nisan seolah ayah benar-benar mendengarkan. Dan anehnya, aku merasa didengarkan. Saat aku meninggalkan pemakaman, hatiku terasa lebih ringan, lebih mantap. Keraguan telah hilang, digantikan oleh resolusi yang membaja. Aku siap untuk perang. 3 hari sebelum pernikahan, aku mulai mengemasi barang-barang pribadiku dari rumah itu. Bukan semua barang, hanya yang paling penting dan sentimental. Album foto masa kecilku, perhiasan dari almarhumah ibuku, beberapa lukisan koleksiku, dan dokumen-dokumen penting. Aku menyewa sebuah unit penyimpanan pribadi, self-storage, yang aman untuk menitipkan semuanya sementara waktu. Aku melakukannya saat Bram sedang rapat di luar, yang aku tahu sebenarnya adalah sesi fitting baju pengantin terakhir dengan rumah itu mulai terasa kosong, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Bagiku, tempat ini bukan lagi rumah. Ini hanyalah sebuah bangunan, sebuah target yang akan segera dihancurkan. Tidak ada lagi kenangan manis yang tersisa, semuanya telah terhapus oleh racun pengkhianatan. Malam terakhir sebelum hari H, malam di mana Bram secara resmi pamit akan menginap di rumah orang tuanya untuk persiapan esok hari, adalah adegan penutup dari sandiwaraku. Ia berdiri di depan pintu, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mungkin ada sedikit rasa bersalah, atau mungkin hanya kegugupan seorang pria yang akan memulai kebohongan baru. Aku pergi dulu ya, Rin, katanya. Doakan semuanya lancar. Aku tersenyum, senyum yang paling tulus yang bisa kupalsukan. Aku mendekat, merapikan kerah kemejanya. Tentu, Mas. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga kamu bahagia. Kalimat itu tulus, dalam artian yang paling ironis. Aku benar-benar berharap dia bahagia dengan semua kejutan yang telah kusiapkan untuknya. Ia memelukku. Sebuah pelukan perpisahan yang canggung dan hampa. Setelah semuanya selesai, kita akan bicara baik-baik ya soal kita, bisiknya. Tentu, jawabku, tidak perlu terburu-buru. Setelah mobilnya menghilang di ujung jalan, aku menutup pintu. Aku berdiri di ruang tamu yang sunyi, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Selamat tinggal, bisikku pada rumah itu. Aku mengambil tas tanganku, kunci mobil,
dan berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak menginap di hotel. Aku menginap di apartemen penthouse mewah yang baru saja kusewa atas nama perusahaan, sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dari balkon apartemenku di lantai 50, aku bisa melihat gemerlap lampu kota Jakarta. Di suatu tempat di bawah sana, Bram, Vina, dan keluarganya sedang merayakan malam terakhir mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Mereka mungkin sedang bersulang, menertawakan kebodohanku, dan merencanakan masa depan mereka yang gemilang. Biarkan mereka menikmati malam ini. Karena besok, saat fajar menyingsing, itu akan menjadi fajar dari hari pembalasan. Hitung mundur telah selesai. Waktunya eksekusi. Fajar tanggal 15 November menyingsing dengan warna oranye dan ungu yang spektakuler, seolah alam semesta sendiri sedang menyiapkan panggung untuk sebuah drama kolosal. Namun, aku tidak menyaksikannya dari jendela kamar tidurku di rumah yang penuh kenangan pahit itu. Aku menyaksikannya dari balkon apartemen baruku, dengan secangkir teh hijau hangat di tangan. Perasaan yang aneh menjalari diriku. Bukan kegugupan, bukan juga amarah yang meluap-luap. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin, ketenangan seorang algojo yang tahu tugasnya akan segera tuntas. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Tirta. Pengantin pria dan keluarga sudah berangkat dari rumah Bintaro menuju hotel. Semua target bergerak sesuai jadwal. Aku membalas dengan satu kata, laksanakan. Sinyal itu adalah pelatuknya. Di berbagai penjuru kota, bidak-bidak caturku mulai bergerak serempak. Di kompleks perumahan Pondok Indah, suasana pagi yang biasanya tenang dipecah oleh deru mesin-mesin berat. 3 truk trailer raksasa yang mengangkut ekskavator dan buldozer berbelok memasuki jalan menuju rumahku. Di belakangnya, puluhan truk pengangkut puing mengikuti, membentuk konvo yang mengintimidasi. Para tetangga yang sedang berolahraga pagi berhenti, menatap dengan kebingungan dan kekagetan. Tim dari perusahaan pembongkaran, yang dipimpin oleh seorang mandor bernama Pak Ujang, turun dengan sigap. Mereka memasang garis pengaman di sekeliling properti, memasang papan pengumuman besar. Proyek pembongkaran atas izin pemilik sah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Beberapa petugas keamanan kompleks dan ketua RT setempat datang untuk bertanya. Dengan tenang, Pak Ujang menunjukkan setumpuk surat izin yang lengkap dan sah. Izin mendirikan bangunan, IMB, yang lama, surat permohonan pembongkaran, persetujuan dari Dinas Tata Kota, dan yang terpenting, surat kuasa bermaterai yang ditandatangani olehku, Arini Wijoyo, pemilik satu-satunya yang tercatat di sertifikat tanah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semuanya legal. Pukul 8 pagi, mesin pertama dinyalakan. Lengan raksasa ekskavator terangkat, lalu menghantam dinding depan rumah dengan kekuatan brutal. Suara gemuruh dan debu yang membubung tinggi menjadi tanda dimulainya kehancuran. Dinding yang dulu kubanggakan, jendela-jendela yang pernah membingkai pemandangan matahari terbenam, semuanya luluh lantak dalam hitungan detik. Aku tidak berada di sana untuk menyaksikannya secara langsung. Aku melihatnya melalui tayangan live streaming dari drone yang dioperasikan oleh tim Pak Tirta. Aku duduk dengan santai di sofa apartemenku, menonton di layar tablet raksasa. Setiap dentuman godam, setiap tembok yang roboh, terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak menghancurkan sebuah rumah. Aku sedang menghancurkan sebuah penjara yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sedang melakukan pembersihan, meratakan tanah untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik untuk diriku sendiri. Sementara itu, di hotel mulia, suasana kontras 180 derajat. Kemewahan dan kebahagiaan palsu menguar di udara. Bram, dalam setelan jas pengantin yang gagah, tampak tegang namun bahagia. Vina, dalam balutan gaun putihnya yang megah, tersenyum manis, memimpikan status barunya sebagai nyonya besar. Ibu Rati dan Bapak Hartono sibuk menyapa tamu-tamu penting, wajah mereka berseri-seri, bangga dengan pencapaian mereka. Akad nikah berjalan lancar. Dengan satu tarikan napas, Bram mengucapkan ijab kabul, secara resmi menjadikan Vina istrinya di hadapan Tuhan dan hukum. Para tamu bertepuk tangan. Keluarga mereka berpelukan. Mereka tidak tahu, pada saat yang bersamaan, pengacaraku, Pak Budi, menekan tombol kirim di emailnya.
Sebuah email berisi surat gugatan balik, lengkap dengan ratusan lampiran bukti perselingkuhan, penipuan, dan tuntutan ganti rugi material dan imaterial, melesat menuju kantor pengacara Bram. Hadiah pernikahan yang sesungguhnya. Pukul 12 siang, resepsi dimulai. Musik mengalun indah, makanan mewah tersaji, sampanye mengalir deras. Tepat pada saat itu, ponselku kembali bergetar. Pesan dari manajer bank. Sesuai instruksi, semua kartu kredit tambahan telah dinonaktifkan secara permanen. Aku tersenyum. Bom waktu pertama sudah meledak. 1 jam kemudian, tim penarik mobil yang dipimpin oleh pria bertubuh kekar bernama Daeng tiba di basement hotel. Mereka menyerahkan surat tugas resmi kepada manajer keamanan. Setelah verifikasi singkat dengan data kepolisian, mereka diizinkan masuk. Dengan kunci duplikat yang telah kusiapkan, mereka membuka pintu 3 mobil mewah itu, menyalakan mesinnya, dan membawanya pergi dari parkiran VVIP tanpa menimbulkan keributan. Tamu-tamu yang berlalu lalang tidak menaruh curiga, mengira itu hanya petugas valet hotel biasa. Pukul 3 sore, saat acara resepsi mencapai puncaknya, email dari bagian HRD perusahaanku terkirim. Subjek, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, Bramantio. Notifikasi itu mungkin hanya bergetar singkat di saku jasnya, terkalahkan oleh riuh rendahnya suasana pesta. Dia akan membukanya nanti, dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Menjelang sore, aku mematikan tayangan live streaming dari tabletku. Di layar, yang tersisa dari rumah impianku hanyalah tumpukan puing-puing beton dan baja yang menggunung. Pekerjaan mereka hampir selesai. Cepat, bersih, dan brutal. Persis seperti yang aku inginkan. Aku bangkit, berjalan menuju lemari pakaian. Aku memilih gaun malam berwarna merah darah, gaun yang kubeli tapi tak pernah kupakai. Aku merias wajahku dengan teliti, memulaskan lipstik merah yang serasi dengan gaunku. Malam ini, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan merayakan kebebasanku. Aku menelepon satu-satunya orang yang ingin kuajak merayakan malam ini. Halo, Bu. Arini jemput ya. Kita makan malam di tempat paling mahal di kota ini. Malam itu, saat para pengantin baru dan keluarga mereka masih terbuai dalam euforia pesta, aku duduk di sebuah restoran di puncak gedung pencakar langit, menikmati steak wagyu terbaik bersama ibuku. Dari jendela, aku bisa melihat kelap-kelip lampu kota yang tak pernah tidur. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini aku menarik kembali semua milikku. Besok, mereka akan pulang. Pulang ke ketiadaan. Dan aku akan berada di sini, di puncak, menyaksikan mereka jatuh. Di dalam Grand Ballroom Hotel mulia yang bermandikan cahaya kristal, dunia terasa sempurna bagi keluarga Hartono. Musik orkestra memainkan melodi-melodi klasik yang lembut, aroma bunga lili dan mawar memenuhi udara, dan ratusan tamu berkelas, atau setidaknya, yang mereka anggap berkelas, berkeliling dengan gelas-gelas sampanye di tangan. Ini adalah puncak dari semua impian Ibu Ratih. Sebuah penegasan status sosial, sebuah deklarasi kemenangan. Lihat, Pah, semua teman arisanku datang, bisik Ibu Ratih kepada suaminya, matanya berbinar-binar saat melihat kerumunan wanita sosialita yang saling berbisik sambil melirik ke arah panggung pelaminan. Mereka pasti iri setengah mati melihat menantu kita yang sekarang. Cantik, muda, dan yang paling penting, dari keluarga kaya raya. Bapak Hartono mengangguk puas, mengelus perutnya yang buncit. Tentu saja, MAH. Ini semua berkat strategi kita. Bram juga akhirnya sadar mana intan dan mana batu kerikil. Di atas pelaminan, Bram dan Vina duduk seperti raja dan ratu. Vina tak henti-hentinya tersenyum, gaunnya yang bertahtakan ribuan kristal Swarovski berkilauan setiap kali ia bergerak. Ia merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Ia telah berhasil. Dari seorang staf rendahan, ia kini menjadi istri seorang direktur kaya, menantu dari keluarga yang ia yakini sangat berpengaruh. Ia melirik Bram, suaminya yang tampan, dan merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kerajaan yang ia masuki ini dibangun di atas pondasi pasir, dan gelombang pasang akan segera datang. Bram sendiri merasa sedikit gelisah, tapi ia menepisnya sebagai kegugupan pasca pernikahan biasa. Ia bahagia.
Vina adalah wanita yang membuatnya merasa hidup kembali. Muda, penuh gairah, dan tidak pernah menuntutnya dengan pembicaraan bisnis yang rumit seperti Arini. Bersama Vina, hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan. Ia melirik orang tuanya yang tampak begitu bangga dan merasa keputusannya untuk menceraikan Arini adalah hal yang benar. Arini memang memberinya segalanya, tapi Vina dan keluarganya akan memberinya lebih banyak lagi, kekayaan yang setara dan status sosial yang tak terbantahkan. Di tengah kemegahan itu, benih-benih kekacauan mulai ditabur dalam diam. Sekitar pukul 2 siang, manajer wedding organizer, Weo, seorang wanita bernama Rika, mendekati Bapak Hartono dengan senyum profesional yang sedikit kaku. Selamat siang, Pak Hartono. Selamat ya, Pak, atas pernikahan putranya. Acaranya luar biasa meriah, basa-basinya. Oh, terima kasih, Rika. Ini semua juga berkat kerja keras tim kamu, jawab Bapak Hartono dengan ramah. Terima kasih, Pak. Pak, mohon maaf sebelumnya. Sesuai perjanjian, sisa pembayaran sebesar 40% harus dilunasi di hari haji. Tim keuangan kami sudah mencoba melakukan penagihan ke kartu kredit yang Bapak berikan untuk deposit, tapi sepertinya transaksinya ditolak. Bapak Hartono sedikit mengernyit. Ditolak? Tidak mungkin. Itu kartu platinum, limitnya tak terbatas. Coba lagi saja nanti. Mungkin jaringannya sedang sibuk. Baik, Pak. Akan kami coba lagi nanti, kata Rika, meskipun instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Setengah jam kemudian, masalah kedua muncul. Master of Ceremony, MC, mengumumkan sesi lempar bunga tangan. Vina, dengan tawa riang, bersiap melemparkan buketnya dari atas panggung. Namun, saat ia berbalik, ia menyadari sesuatu. Mas, mobil sportku mana? Bisiknya pada Bram. Harusnya kan diparkir di lobi utama, dihias bunga-bunga seperti yang kita rencanakan. Buat properti foto. Bram ikut celingukan. Benar juga. Mobil sport merah hadiah dari Arini untuk Vina, yang Vina klaim sebagai hadiah dari ayahnya, seharusnya menjadi pusat perhatian di lobi. Coba tanyakan pada Weo, suruh Bram. Asisten Weo yang ditanyai tampak bingung. Ia segera menghubungi bagian keamanan hotel melalui walkie-talkie. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah pucat. Mohon maaf, Bu Vina, Pak Bram. Menurut laporan keamanan, mobil ibu beserta 2 mobil lainnya atas nama Ibu Arini Wijoyo sudah diambil oleh pihak leasing sekitar 1 jam yang lalu. Mereka membawa surat tugas yang sah. Apa? Diambil leasing? Pekit Vina tertahan, senyumnya langsung lenyap. Tidak mungkin. Mobil itu sudah lunas. Ayahku yang membelikannya secara tunai. Bram ikut panik. Mobilnya dan mobil orang tuanya juga atas nama Arini. Jangan-jangan. Coba kamu cek mobilku dan mobil ayah di parkiran VVIP, perintahnya pada asisten itu. Asisten itu berlari terbirit-birit dan kembali 5 menit kemudian dengan napas terengah-engah dan kabar yang sama. Ketiga mobil itu telah raib. Kepanikan mulai menjalari keluarga itu. Di sudut ruangan, Bapak Hartono mencoba menenangkan Vina dan Bram yang wajahnya sudah tegang. Tenang, tenang. Pasti ada kesalahan. Mungkin Arini lupa bayar cicilan atau apa. Nanti kita urus. Jangan sampai merusak acara. Tersenyumlah, perintahnya. Namun, senyum mereka kini terasa kaku dan dipaksakan. Menjelang sore, mimpi buruk itu semakin menjadi nyata. Para vendor mulai berdatangan satu persatu ke Rika, sang manajer Weo, menanyakan pembayaran. Catering, dekorasi, fotografer, band musik. Semuanya menagih sisa pembayaran yang jumlah totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Rika kembali mendekati Bapak Hartono, kali ini wajahnya tidak lagi seramah tadi. Pak, mohon maaf sekali. Semua vendor menagih pembayaran. Kartu kredit Bapak dan Pak Bram masih tidak bisa digunakan. Apa ada metode pembayaran lain? Mungkin transfer bank. Dengan kepercayaan diri yang mulai terkikis, Bapak Hartono mengeluarkan ponselnya. Tentu. Biar saya transfer sekarang. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Namun, matanya terbelalak saat melihat saldo rekeningnya. 0. Benar-benar 0. Ia mencoba membuka rekening lain yang biasa digunakan untuk menerima
uang bulanan, dari Arini. Hasilnya sama. Kosong. Jaringan internet hotel ini jelek sekali, keluhnya, mencoba mencari alasan. Ia menoleh pada Bram. Bram, coba kamu yang transfer. Bram, dengan tangan sedikit gemetar, melakukan hal yang sama. Hasilnya bahkan lebih buruk. Saldonya tidak hanya 0, tapi minus, karena ada beberapa tagihan autodebit yang gagal. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di tengah kekacauan bisu itu, pengacara Bram menelepon. Bram menjauh dari keramaian untuk mengangkatnya. Halo, Dan? Bram, kamu di mana? Kamu harus lihat email yang baru saja dikirim oleh pengacara Arini. Suara pengacaranya di seberang terdengar panik. Email apa? Aku sedang di resepsi pernikahanku. Aku tidak peduli. Buka emailmu sekarang. Ini bukan gugatan cerai biasa, ini deklarasi perang. Dia punya semua bukti perselingkuhanmu, foto, rekaman, semuanya. Dia menuntutmu atas penipuan dan penggelapan aset perusahaan. Dan yang terburuk, dia melampirkan perjanjian pranikah kalian. Bram, menurut surat itu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. 1 rupiah pun. Ponsel itu hampir terlepas dari genggaman Bram. Dunianya serasa berputar. Perjanjian pranikah? Ia ingat menandatanganinya 5 tahun lalu, tapi ia menganggapnya hanya formalitas. Arini bilang itu hanya untuk melindungi aset perusahaan dari pihak ketiga jika terjadi masalah bisnis. Ia tidak pernah menyangka surat itu akan digunakan untuk melawannya. Ia kembali ke keluarganya dengan wajah seputih kertas. Hancur kita hancur, bisiknya lirih. Pesta yang tadinya megah itu kini terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Musik masih bermain, para tamu masih tertawa, tapi bagi keluarga inti, ballroom itu telah berubah menjadi neraka. Manajer hotel, bersama Rika dan perwakilan vendor, kini sudah mengepung mereka dengan tatapan menuntut. Pesta ini, pesta impian mereka, ternyata dibangun di atas utang yang tak akan pernah bisa mereka bayar. Mereka terperangkap di dalam kemewahan palsu yang mereka ciptakan sendiri, di atas puing-puing harapan yang telah dihancurkan oleh Arini dari kejauhan. Pesta berakhir bukan dengan kemeriahan, melainkan dengan kebisuan yang memalukan. Para tamu terakhir telah pulang, meninggalkan Grand Ballroom yang tadinya gemerlap kini tampak berantakan dan kosong. Yang tersisa hanyalah Bram, Vina, Bapak Hartono, dan Ibu Ratih, yang berdiri canggung di tengah lobi hotel, dikelilingi oleh manajer hotel, Rika dari WO, dan beberapa perwakilan vendor yang paling vokal. Suasana yang tadinya penuh senyum dan tawa kini berganti menjadi tatapan tajam penuh tuduhan. Jadi, bagaimana ini, Pak Hartono? Tanya manajer hotel, nadanya sudah tidak lagi ramah. Total tagihan yang belum terbayar, termasuk biaya sewa ballroom, kamar pengantin, dan lain-lain, mencapai hampir setengah miliar rupiah. Kami tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja. Bapak Hartono, yang seumur hidupnya selalu dihormati karena menumpang pada kekayaan menantunya, kini tampak kecil dan menyedihkan. Pasti ada kesalahan, rekening kami mungkin sedang ada masalah di bank. Beri kami waktu sampai besok pagi, kami pasti akan selesaikan. Rika dari WO tertawa sinis. Waktu sampai besok? Lalu malam ini Bapak sekeluarga mau menginap di mana? Kamar pengantin yang sudah disiapkan itu termasuk dalam paket yang belum Bapak bayar lunas. Wajah Vina pucat pasi. Gaun pengantinnya yang mahal kini terasa seperti kostum badut. Impiannya untuk menikmati malam pertama di suite hotel termewah pupus sudah. Mas Bram, bagaimana ini? Rengeknya, menarik-narik lengan jas Bram. Bram sendiri tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya kosong. Email dari pengacaranya, saldo rekening yang 0, mobil-mobil yang hilang, semuanya berputar di kepalanya seperti film horor. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir isap. Setelah negosiasi yang alot dan memalukan, di mana Bapak Hartono harus meninggalkan KTP dan jam tangan Rolex palsunya sebagai jaminan, pihak hotel akhirnya mengizinkan mereka pergi, dengan ancaman akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika pembayaran tidak diselesaikan dalam 1x24 jam. Karena tidak ada mobil, mereka terpaksa memesan taksi online ukuran besar untuk mengangkut mereka berempat beserta beberapa kotak seserahan yang tersisa. Perjalanan pulang diliputi keheningan yang mencekam. Ibu Ratih sesekali terisak pelan.
Vina hanya menatap kosong keluar jendela, riasannya sudah mulai luntur oleh air mata. Ini pasti ulah Arini, desis Bapak Hartono, memecah kesunyian. Wanita itu, dia merencanakan semua ini. Dia sengaja mempermalukan kita. Sudah, Pah, sudah, bentak Bram, emosinya akhirnya meledak. Sekarang bukan waktunya menyalahkan siapa-siapa. Kita harus pikirkan bagaimana keluar dari masalah ini. Taksi akhirnya tiba di jalan menuju kompleks perumahan Pondok Indah. Setidaknya, pikir Bram, mereka masih punya rumah. Sebuah istana megah tempat mereka bisa bersembunyi dari dunia, tempat mereka bisa menyusun rencana selanjutnya. Ia akan mencoba menelepon Arini, memohon, bahkan mungkin bersujud jika perlu. Masuk lewat gerbang utama saja, Pak, kata Bram kepada sopir taksi. Namun, saat taksi berbelok ke jalan di mana rumahnya seharusnya berdiri megah, mereka semua terdiam. Sopir taksi pun ikut memperlambat laju kendaraannya, kebingungan. Di tempat di mana seharusnya berdiri sebuah rumah modern 2 lantai dengan taman yang indah, yang ada hanyalah sebidang tanah kosong yang dipenuhi tumpukan puing-puing beton, besi-besi beton yang mencuat bengkok, dan debu tebal yang masih sedikit beterbangan di bawah sorotan lampu jalan. Garis polisi berwarna kuning terpasang di sekeliling area itu, dengan sebuah papan pengumuman yang masih berdiri tegak, proyek pembongkaran atas izin pemilik sah. Ini, di mana rumah kita? Tanya Ibu Rati dengan suara gemetar, matanya menolak untuk percaya pada apa yang dilihatnya. Tidak mungkin. Bram membuka pintu taksi bahkan sebelum mobil itu berhenti total. Ia berlari mendekati garis polisi, napasnya tersengal-sengal. Ini adalah rumahnya. Ia masih bisa mengenali sisa-sisa gerbang otomatis yang kini teronggok bengkok di sudut. Ia melihat kepingan marmer dari lantai ruang tamu yang dulu sering ia injak. Semuanya hancur, rata dengan tanah. Vina menjerit histeris dari dalam taksi. Ini adalah puncak dari mimpi buruknya. Istana yang dijanjikan kepadanya ternyata hanyalah tumpukan debu. Bapak Hartono turun dengan lutut lemas, hampir terjatuh ke aspal jika tidak berpegangan pada pintu mobil. Shock, keterkejutan, ketidakpercayaan. Emosi-emosi itu melanda mereka dengan kekuatan tsunami. Mereka hanya berdiri mematung di pinggir jalan, menatap pemandangan apokaliptik di hadapan mereka. Rumah megah, simbol status dan keamanan mereka, telah lenyap ditelan bumi dalam 1 hari. Arini? Bisik Bram. Nama mantan istrinya itu terdengar seperti kutukan. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan hanya sekadar pembalasan dendam biasa. Ini adalah pemusnahan total. Arini tidak hanya mengambil kembali hartanya. Ia telah menghapus semua jejak keberadaan mereka dari kehidupan mewahnya, secara literal. Sopir taksi, yang merasa ngeri dengan drama yang terjadi, berdeham. Maaf, Pak, Bu. Jadi tujuannya benar di sini? Argo sudah jalan terus, nih. Pertanyaan itu menyadarkan mereka dari kelumpuhan. Mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak punya rumah untuk pulang. Mereka terdampar di tengah malam, di depan runtuhan kehidupan mereka, dengan utang puluhan juta yang membebani dan masa depan yang gelap gulita. Kepulangan yang mereka harapkan menjadi awal dari kehidupan baru yang indah, ternyata menjadi akhir dari segalanya. Malam semakin larut, namun bagi keluarga yang terdampar di depan puing-puing itu, waktu seolah berhenti. Lampu jalan yang remang-remang menjadi satu-satunya saksi bisu dari drama kehancuran mereka. Angin malam yang dingin kini terasa menusuk, tidak ada lagi dinding kokoh yang bisa melindungi mereka. Keterkejutan perlahan berubah menjadi amarah dan saling menyalahkan. Keharmonisan palsu yang selama ini mereka tampilkan retak dan pecah berkeping-keping. Ini semua gara-gara kamu, jerit Vina, menunjuk wajah Bram dengan jari lentiknya yang kukunya masih terawat sempurna untuk pernikahan. Gaun pengantinnya yang indah kini kotor terkena debu jalanan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu punya segalanya. Tapi apa ini? Kamu bahkan tidak punya rumah. Kamu pembohong. Jaga mulutmu, Vina, bentak Ibu Ratih, melangkah maju untuk membela putranya. Sifat keibuannya yang protektif muncul, bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu juga pembohong. Anak pengusaha tambang? Omong kosong. Kamu hanya staf rendahan yang berhasil menipu anakku.
Aku menipu karena kalian juga serakah, balas Vina, tidak mau kalah. Histerianya mencapai puncak. Kalian yang terus-menerus memamerkan kekayaan menantu kalian yang dulu. Kalian yang mendorong Mas Bram untuk menceraikannya karena kalian pikir aku lebih kaya. Ternyata kalian semua hanya parasit yang hidup dari uang wanita itu. Cukup, teriak Bapak Hartono, suaranya serak. Bertengkar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus berpikir. Mikir apa lagi, Pah? Semuanya sudah habis? Habis, sahut Bram putus asa. Ia menjambak rambutnya sendiri, frustrasi dan penyesalan menghantamnya seperti ombak. Ia seharusnya tahu. Arini bukanlah wanita yang bisa dipermainkan. Di balik kelembutannya, ada ketegasan baja. Dan kini, ia merasakan ketajaman baja itu merobek-robek hidupnya. Mereka terdiam, hanya suara isak tangis Vina dan napas berat mereka yang terdengar. Mereka benar-benar berada di titik terendah. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan dibebani utang yang mustahil untuk dibayar. Rencana bulan madu ke Swiss yang tiketnya sudah mereka pesan kini terasa seperti lelucon paling pahit. Bulan madu. Ya, ini adalah malam pertama pernikahan mereka. Seharusnya mereka berada di kamar hotel yang mewah, merayakan cinta mereka. Kenyataannya, mereka sedang menjalani malam pertama mereka di pinggir jalan, di depan reruntuhan bata dan debu. Inilah bulan madu mereka. Bulan madu di atas puing-puing. Bram mengeluarkan ponselnya, mencoba sekali lagi menghubungi Arini. Tapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomornya telah diblokir. Ia mencoba mengirim pesan, tapi juga gagal terkirim. Arini telah memutus semua akses komunikasi. Ia telah menjadi hantu di masa lalu mereka. Di tengah keputusasaan yang pekat itu, sebuah ide terlintas di benak Bapak Hartono. Rumah kita yang di Bintaro, serunya, matanya sedikit berbinar oleh harapan. Kita masih punya rumah itu. Ayo kita ke sana sekarang. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Sedikit secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Meskipun tidak semegah rumah ini, setidaknya itu adalah sebuah atap untuk bernaung. Mereka pun memesan taksi online lagi, memberikan alamat rumah di Bintaro. Perjalanan kedua ini terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya mereka punya tujuan. Mereka akan beristirahat malam ini, dan besok mereka akan mulai memikirkan cara untuk membalas Arini. Dendam kini menjadi satu-satunya motivasi mereka untuk terus hidup. Namun, Arini adalah seorang ahli strategi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan setengah jadi. Saat taksi mereka tiba di depan rumah di Bintaro, harapan mereka kembali dihancurkan, kali ini dengan cara yang lebih halus namun tak kalah menyakitkan. Lampu di dalam rumah itu menyala terang. Gerbangnya tertutup, dan di garasi, terparkir sebuah mobil yang tidak mereka kenali. Bapak Hartono turun, menekan bel dengan tidak sabar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang pria asing berwajah oriental, mungkin berusia akhir 40-an, muncul di ambang pintu. "Yah, cari siapa?" tanyanya dengan aksen Korea yang kental. Bapak Hartono tertegun. "Maaf, Pak. Ini rumah saya." "Bapak siapa ya?" Pria itu tertawa kecil. "Rumah Anda? Saya rasa Anda salah alamat. Saya dan keluarga saya baru saja membeli rumah ini dari seorang wanita bernama Arini Wijoyo. Kami baru pindah tadi pagi." Jantung Bapak Hartono serasa berhenti berdetak. Dibeli? Tidak mungkin. "Ini rumah saya. Saya punya akta jual belinya, Pak," kata pria itu, kesabarannya mulai menipis. "Mungkin Anda bisa tanyakan langsung pada Ibu Arini." "Selamat malam." Pria itu menutup pintu tepat di depan wajah Bapak Hartono. Kenyataan itu menghantam mereka seperti palu godam. Arini tidak hanya menghancurkan rumah utama mereka. Ia juga telah menjual rumah kedua mereka, tepat dari bawah kaki mereka. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mereka adalah tunawisma. Mereka kembali ke taksi dengan langkah gontai. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Keputusasaan telah mencapai tingkat absolut. Mereka tidak tahu harus kemana. Kembali ke hotel? Tidak mungkin. Menginap di rumah kerabat? Terlalu malu. Di tengah keheningan yang mematikan itu, ponsel Ibu Rati berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar.
Biasanya ia akan mengabaikannya, tapi malam ini, entah kenapa, ia merasa harus mengangkatnya. Mungkin saja ada kabar baik, sepotong keajaiban. Halo, sapanya dengan suara serak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu, terdengar suara tawa yang renyah dan dingin. Suara yang sangat ia kenal. Suara Arini. Halo, ibu mertuaku tersayang. Suara Arini di seberang telepon terdengar sangat jernih, tenang, dan penuh dengan nada kemenangan yang tak tersembunyikan. Setiap suku kata diucapkannya dengan perlahan, seolah ingin memastikan setiap racunnya meresap sempurna ke dalam telinga Ibu Ratih. Atau haruskah kupanggil, mantan mertua? Lanjut Arini, diikuti oleh tawa kecil yang terdengar lebih tajam dari pecahan kaca. Ibu Ratih membeku. Ponsel di tangannya terasa sedingin es. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang meledak. Semua orang di dalam taksi menoleh ke arahnya, merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruang sempit itu. Arini, dasar wanita jalang. Iblis kau, jerit Ibu Ratih, suaranya melengking histeris. Ia tidak peduli lagi pada sopir taksi yang menatapnya kaget dari kaca spion. Apa yang sudah kau lakukan pada kami? Kau hancurkan rumah kami. Kau ambil semuanya. Di mana hatimu? Di ujung sana, Arini hanya diam, membiarkan Ibu Ratih meluapkan semua amarahnya. Ia membiarkan wanita tua itu menjerit, memaki, dan menangis. Arini mendengarkan semuanya dengan sabar, seolah sedang menikmati sebuah simfoni kemarahan. Setelah jeritan Ibu Ratih mereda, hanya menyisakan isak tangis yang tersengal-sengal, barulah Arini kembali berbicara. Suaranya tetap tenang, kontras dengan histeria di ujung telepon yang lain. Hati? Ibu menanyakan di mana hatiku? Tanya Arini retoris. Hatiku ada di tempat yang sama saat ibu menyuruh Bram untuk menceraikanku dengan alasan aku mandul. Hatiku ada di tempat yang sama saat ibu dan bapak bersekongkol untuk merampas hasil kerja kerasku. Hatiku ada di tempat yang sama saat kalian semua menertawakan kebodohanku di belakangku. Di mana hati kalian saat itu, Bu? Ibu Ratih terdiam. Kata-kata Arini menusuknya tepat di ulu hati. Jadi, Arini tahu semuanya. Setiap detail dari rencana busuk mereka. Bagaimana pestanya, Bu? Meriah, lanjut Arini, nadanya berubah menjadi lebih ringan, lebih mengejek. Aku dengar gaun pengantinnya indah sekali. Cateringnya juga pasti enak. Kuharap semeriah pemandangan di depan kalian beberapa jam yang lalu. Aku sengaja memilih kontraktor terbaik untuk memastikan tidak ada satu bata pun yang berdiri sia-sia. Bram, yang duduk di sebelah ibunya, merebut ponsel itu. Rin, cukup, Rin. Aku mohon, hentikan semua ini. Aku mengaku salah. Aku akan melakukan apa saja. Tapi tolong, jangan seperti ini. Pintanya dengan suara putus asa. Oh, halo, pengantin baru, sapa Arini, nadanya sama sekali tidak berubah. Melakukan apa saja? Terlambat, Bram. Kesempatanmu sudah habis. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Kamu memilih kebohongan daripada kejujuran. Kamu memilih keserakahan daripada kesetiaan. Sekarang, nikmati saja hasilnya. Tapi kami mau tinggal di mana, Rin? Suara Bram terdengar seperti rengekan anak kecil. Tawa Arini kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tinggal di mana? Itu bukan lagi urusanku. Mungkin kalian bisa menyewa apartemen studio kecil? Atau mungkin kembali ke kampung halaman? Bukankah itu akan jadi cerita yang menarik? Keluarga kaya raya yang jatuh miskin dalam satu malam. Arini kemudian mengalihkan pembicaraannya kembali kepada target utamanya. Bu, tolong berikan lagi teleponnya pada ibu. Ada pesan terakhir dariku. Dengan tangan gemetar, Bram mengembalikan ponsel itu kepada ibunya. Arini menarik napas, mempersiapkan kalimat pamungkasnya, kalimat yang telah ia siapkan berhari-hari, kalimat yang akan menjadi penutup sempurna dari drama pembalasannya. Selamat bulan madu di reruntuhan bata untuk pengantin baru yang berbahagia. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan kejam. Dan untukmu, Bu, selamat memiliki menantu miskin dan pembohong, persis seperti yang kau harapkan dari keluarga terpandang. Kuharap kalian semua bahagia. Hening sejenak,
Arini membiarkan kata-kata itu meresap. Satu le? Tambahnya, sebagai pukulan terakhir. Jangan pernah berani menyentuh uangku lagi. Sedikit pun. Karena mulai detik ini, setiap rupiah yang kalian nikmati dariku selama bertahun-tahun, aku anggap sebagai utang. Dan suatu saat, jika aku mau, aku bisa saja menagihnya. Klik. Arini menutup telepon. Di dalam taksi, yang tersisa hanyalah keheningan yang absolut. Suara sambungan telepon yang terputus terdengar lebih keras dari ledakan. Kalimat terakhir Arini menggantung di udara, penuh dengan ancaman dan finalitas. Ibu Rati menatap kosong ke depan, ponsel masih menempel di telinganya seolah ia berharap Arini akan berbicara lagi, mungkin untuk mengatakan semua ini hanya lelucon. Tapi ia tahu itu tidak akan terjadi. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Vina menangis tanpa suara, air matanya membasahi gaun pengantinnya yang kini tak berharga. Bapak Hartono hanya bisa menghela napas panjang, napas seorang pria tua yang kalah telak. Mereka telah dipermainkan, dihancurkan, dan dihina dengan cara yang paling elegan sekaligus paling brutal. Tawa Arini di ujung telepon akan selamanya terngiang di telinga mereka, menjadi pengingat abadi akan kebodohan dan keserakahan mereka. Pembalasan telah selesai. Malam itu, di dalam sebuah taksi yang melaju tanpa tujuan, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupanku. Aku berdiri di balkon apartemenku yang luas, yang kini telah resmi menjadi milikku. Di tanganku, secangkir kopi pagi yang hangat. Di hadapanku, cakrawala Jakarta membentang, disinari oleh matahari pagi yang keemasan. Fajar yang baru, untuk kehidupanku yang baru. Perasaan dendam yang dulu membara di dalam diriku telah lama padam, berganti menjadi abu dingin yang kemudian diterbangkan oleh angin waktu. Yang tersisa hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Perasaan bebas, seolah sebuah beban seberat gunung telah diangkat dari pundakku. Proses perceraianku dengan Bram berjalan dengan sangat cepat. Setelah surat gugatan balik dariku diterima, pihak Bram dan pengacaranya tidak berani melawan. Bukti yang kumiliki terlalu kuat, terlalu memalukan. Mereka menyetujui perceraian tanpa syarat, tanpa pembagian harta, dan bahkan tanpa berani menatap wajahku di ruang mediasi. Bram menandatangani surat-surat itu dengan tangan gemetar, wajahnya menunduk sepanjang waktu. Itulah kali terakhir aku melihatnya. Dari beberapa sumber, aku mendengar kabar tentang nasib mereka. Kabar-kabar itu datang bukan karena aku mencarinya, tapi karena dunia bisnis Jakarta ternyata cukup kecil. Keluarga Hartono benar-benar jatuh miskin. Terlilit utang biaya pernikahan yang tak terbayar, mereka dituntut oleh pihak hotel dan semua vendor. Mereka harus menjual satu-satunya aset tersisa yang mereka miliki, sebidang tanah warisan kecil di kampung halaman, untuk menutupi sebagian kecil dari utang itu. Mereka akhirnya kembali ke kampung halaman Bapak Hartono, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Ibu Ratih, yang dulu adalah ratu di arisannya, kini harus menghadapi cemoohan dan bisik-bisik tetangga. Karma, terkadang, datang dengan cara yang sangat puitis. Pernikahan Bram dan Vina hanya bertahan kurang dari 2 bulan. Tanpa uang dan kemewahan yang menjadi perekat hubungan mereka, cinta palsu mereka menguap begitu saja. Pertengkaran hebat menjadi menu sehari-hari. Vina, yang tidak tahan hidup susah, akhirnya meninggalkan Bram, kembali ke Jakarta untuk mencoba peruntungannya sekali lagi. Kudengar ia kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena reputasinya sebagai pelakor sudah menyebar di beberapa kalangan. Bram sendiri menjadi pengangguran. Dengan catatan pemecatan dari perusahaanku dan reputasi yang hancur, tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Terakhir kudengar, ia bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup dari hari ke hari. Pria yang dulu gagah dan penuh pesona itu kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Apakah aku merasa kasihan? Mungkin sedikit. Bukan pada mereka, tapi pada versi menyedihkan dari manusia yang mereka pilih untuk menjadi. Tapi aku tidak merasakan kepuasan dari penderitaan mereka. Kehancuran mereka bukanlah tujuanku. Tujuanku adalah kebebasanku dan melindungi apa yang telah kubangun dengan darah, keringat, dan air mata. Tanah kosong bekas rumahku di Pondok Indah telah kujual kepada seorang developer.
Sebagian besar dari hasil penjualannya kudonasikan untuk membangun beberapa panti asuhan dan sekolah gratis bagi anak-anak tidak mampu. Aku mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi pondasi harapan bagi orang lain. Itu terasa jauh lebih memuaskan daripada dendam apapun. Perusahaanku, PT Cipta Karsa Nusantara, semakin bersinar. Tanpa adanya parasit seperti Bram, perusahaan berjalan jauh lebih efisien. Aku meluncurkan proyek residensial di Sentul yang dulu sempat kujadikan umpan untuk Vina. Proyek itu sukses besar. Hidupku kini terasa penuh. Aku kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, makan malam bersama ibuku, membaca buku di akhir pekan, bepergian sendirian ke tempat-tempat baru, dan tentu saja, memimpin perusahaanku menuju puncak yang lebih tinggi. Aku tidak lagi mencari cinta, tapi aku juga tidak menutup diri. Aku hanya percaya bahwa jika saatnya tiba, cinta yang tulus akan datang dengan sendirinya, bukan karena hartaku, tapi karena diriku apa adanya. Aku meletakkan cangkir kopiku, menatap pantulan diriku di kaca jendela balkon. Wanita yang balas menatapku adalah wanita yang berbeda dari 6 bulan yang lalu. Ada beberapa guratan baru di sekitar matanya, guratan dari pengalaman pahit. Tapi sorot matanya lebih tajam, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Ia adalah seorang penyintas. Seorang pemenang. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan. Tapi senyum tulus dari seseorang yang telah melewati badai dan menemukan kedamaian di sisi lainnya. Aku telah menarik kembali hartaku. Aku telah merobohkan rumah simbol kebohonganku. Dan dari reruntuhan itu, aku membangun kembali diriku menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia. Fajar telah tiba. Dan aku siap untuk menyambut hari yang baru. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak hari pembalasan itu. Waktu telah menjadi penyembuh yang lembut, menumpulkan ujung-ujung tajam dari luka pengkhianatan, mengubahnya menjadi bekas luka yang mengingatkan, bukan lagi menyakitkan. Gema dari kehancuran keluarga Bramantio sesekali masih terdengar dalam bisik-bisik industri, sebuah legenda urban tentang CEO wanita yang tak kenal takut, tetapi bagi Arini Wijoyo, itu adalah bab yang telah ia tutup, arsip yang telah ia simpan di laci paling bawah. Hidupnya kini berjalan dalam ritme yang baru, ritme yang ia ciptakan sendiri. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan kepura-puraan, melainkan dengan meditasi singkat di balkon apartemennya yang menghadap ke timur, menyambut fajar dengan pikiran yang jernih. Perusahaannya, PT Cipta Karsa Nusantara, melesat bagai anak panah. Tanpa beban finansial dari keluarga parasit dan tanpa direktur tak kompeten yang harus ia topang, perusahaan menjadi lebih ramping, lebih gesit, dan lebih ganas di pasar. Arini memimpin dengan tangan besi berlapis beludru, dihormati karena visinya, disegani karena ketegasannya. Ia kini berada di ambang peluncuran proyek terbesarnya, sebuah mahakarya yang ia yakini akan menjadi warisannya, Nusantara Eco Living. Ini bukan sekadar kompleks perumahan mewah lainnya. Ini adalah sebuah konsep kota mandiri berskala kecil di selatan Jakarta, dirancang sepenuhnya berdasarkan prinsip keberlanjutan. Bangunan hemat energi, pengelolaan limbah terpadu, pertanian urban vertikal, dan ruang terbuka hijau yang luas. Proyek ini adalah jawaban Arini terhadap kekacauan kota, sebuah oase yang ia impikan. Proyek ini adalah jiwanya. Semua proposal sudah siap, tim legal telah memeriksa setiap klausul. Tim finansial telah mengamankan pendanaan tahap awal. Kita tinggal selangkah lagi, Bu Arini, kata David, direktur operasionalnya yang setia, dalam rapat final persiapan lelang tanah. Lelang tanah ini adalah kuncinya. Sebidang lahan seluas 50 hektar, milik negara, yang lokasinya sempurna untuk Nusantara Eco Living. Selama berbulan-bulan, tim Arini telah bekerja siang dan malam, melobi, merancang, dan menghitung untuk memastikan mereka memenangkan lelang ini. Mereka adalah penawar terkuat, dengan rekam jejak dan konsep terbaik. Kemenangan seolah sudah di depan mata. Arini mengangguk, matanya menatap tajam pada maket raksasa di tengah ruang rapat. Pastikan tidak ada celah. Saya tidak mau ada kejutan di hari lelang. Proyek ini terlalu penting. Di luar pekerjaan, Arini menemukan kembali kehidupannya. Dinding di sekeliling hatinya memang masih berdiri tegak, sebuah benteng yang ia bangun untuk melindungi diri.
Ia belum berkencan lagi, belum membuka hati untuk pria manapun. Trauma itu, meskipun telah memudar, meninggalkan kewaspadaan yang tinggi. Namun, ia tidak kesepian. Ia menghabiskan akhir pekan bersama ibunya, mencoba resep-resep baru, atau sekadar menonton film. Ia mulai melukis lagi, hobi masa kecilnya yang sempat terlupakan. Kanvas-kanvas besar di apartemennya kini terisi dengan sapuan warna-warna berani, abstrak, penuh emosi, sebuah cerminan dari perjalanan batinnya. Ia utuh. Ia damai. Hari lelang tiba. Arini tidak hadir secara langsung. Ia memantaunya dari ruangannya, terhubung melalui panggilan video dengan timnya yang berada di lokasi. Suasana di kantor terasa tegang, penuh antisipasi. Satu persatu, para pesaing gugur saat angka penawaran merangkak naik. Hingga akhirnya, hanya tersisa 2 pemain, Cipta Karsa Nusantara dan 1 nama baru yang asing di telinga Arini. Global Terra Mandiri, baca David dari dokumen di hadapannya. Perusahaan ini baru terdaftar di Indonesia 6 bulan lalu, Bu. Tapi sepertinya mereka adalah anak perusahaan dari Global Terra Holdings, sebuah raksasa investasi asal Hong Kong. Kantongnya sangat dalam. Arini mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar nama itu mengincar pasar properti di Indonesia. Ini aneh. Berapa tawaran terakhir kita? Tanya Arini. 2,5 triliun. Sesuai batas maksimal yang sudah kita tetapkan, jawab David, suaranya sedikit bergetar. Naikkan, kata Arini tanpa ragu. Naikkan 100 miliar lagi. Saya punya firasat buruk. Ada jeda hening. Timnya ragu-ragu. Angka itu melampaui perhitungan awal mereka. Tapi perintah Arini adalah mutlak. David mengangguk pada tim di lokasi. Di layar, Arini bisa melihat juru lelang mengumumkan tawaran baru dari pihaknya. Suasana semakin tegang. Palu hampir diketuk. Kemenangan sudah begitu dekat. Tiba-tiba, perwakilan dari Global Terra Mandiri mengangkat papannya. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Juru lelang mengumumkan dengan suara keras, tawaran baru dari Global Terra Mandiri. 3 triliun rupiah. Ruangan rapat di kantor Arini seketika senyap. 3 triliun. Angka itu melampaui batas mereka dengan margin yang sangat besar. Itu bukan lagi penawaran bisnis, itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah unjuk kekuatan yang brutal. David menatap Arini melalui layar, menunggu instruksi. Tapi Arini hanya menggeleng pelan, wajahnya mengeras. Cukup, kita berhenti. Palu pun diketuk. Tanah impian untuk Nusantara Eco Living jatuh ke tangan orang lain. Kekalahan itu terasa seperti tamparan keras. Ini bukan hanya tentang kehilangan sebidang tanah. Ini tentang sebuah mimpi yang direbut paksa tepat di depan matanya. Selama setahun terakhir, Arini selalu menang. Ia terbiasa mengendalikan situasi. Tapi hari ini, ia dikalahkan oleh pemain baru yang muncul entah dari mana, dengan kekuatan finansial yang seolah tak terbatas. Cari tahu semua tentang mereka, perintah Arini kepada timnya setelah rapat dibubarkan. Suaranya dingin dan tajam. Saya mau tahu siapa CEO di balik Global Terra Mandiri. Siapa orangnya, apa latar belakangnya, apa saja proyek mereka di negara lain. Saya mau laporan lengkap di meja saya dalam 48 jam. Rasa damai yang telah ia bangun selama setahun terakhir sedikit terusik. Naluri kompetitifnya yang sempat tertidur kini terbangun. Ini bukan lagi sekadar bisnis. Ini pribadi. Seseorang telah memasuki wilayahnya, menantangnya secara langsung, dan ia tidak akan tinggal diam. 2 hari kemudian, sebuah map tebal berwarna biru diletakkan di meja Arini. Laporan intelijen bisnis dari tim risetnya. Ia membukanya perlahan. Halaman pertama adalah profil dari CEO Global Terra Mandiri. Sebuah foto paspor menatapnya. Seorang pria, mungkin berusia pertengahan 30-an. Wajahnya tampan dengan garis rahang yang tegas, mata yang tajam dan cerdas, serta senyum tipis yang penuh percaya diri. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas yang sempurna. Ada aura kekuatan dan karisma yang terpancar bahkan hanya dari sebuah foto. Arini membaca nama di bawah foto itu. Adrian Hartono. Hartono. Nama itu. Nama keluarga mantan suaminya, nama keluarga orang-orang yang telah ia hancurkan. Jantung Arini berdetak sedikit lebih cepat.
Ia mencoba menenangkan dirinya. Hartono adalah nama yang sangat umum di Indonesia. Tidak mungkin ada hubungannya. Itu hanya kebetulan. Kebetulan yang sangat tidak menyenangkan. Ia terus membaca. Laporan itu menyebutkan bahwa Adrian adalah seorang jenius finansial yang membangun kerajaannya di luar negeri. Lulusan terbaik dari Universitas Ivy League, memulai karirnya di Wall Street, lalu mendirikan perusahaan investasinya sendiri di London sebelum berekspansi ke Asia. Rekam jejaknya bersih dan mengagumkan. Tidak ada skandal, tidak ada kegagalan besar. Ia adalah bintang baru di dunia bisnis global. Laporan itu tidak menyebutkan detail tentang keluarganya, hanya menyatakan bahwa ia adalah warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri. Meski otaknya berkata ini hanya kebetulan, instingnya mengatakan hal lain. Mengapa perusahaan sebesar itu, yang biasanya bermain di pasar saham dan akuisisi teknologi, tiba-tiba terjun ke lelang tanah properti di Indonesia? Mengapa mereka menawar dengan harga yang tidak masuk akal, seolah tujuan utamanya bukan keuntungan, melainkan hanya untuk memastikan Arini kalah? Benih kecurigaan mulai tertanam di benaknya. Apakah ini babak baru dari masa lalunya? Apakah ada hantu lain yang datang untuk menuntut balas? Arini menutup map itu. Wajahnya yang tenang kini menyiratkan badai yang baru. Ia mungkin telah memenangkan perang sebelumnya, tapi ia merasa pertempuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan kali ini, lawannya tampak jauh lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih misterius daripada keluarga serakah yang pernah ia hadapi. Kekalahan dalam lelang itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Bukan pada neraca keuangan perusahaan, tetapi pada psikis Arini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tertantang. Nama Adrian Hartono dan perusahaannya, Global Terra Mandiri, menjadi obsesi barunya. Setiap pagi, ia memulai hari dengan membaca berita apapun yang berkaitan dengan mereka, mencoba memecahkan teka-teki di balik manuver bisnis mereka yang agresif. Sebulan setelah lelang, sebuah undangan mendarat di mejanya. Undangan untuk acara Indonesia Property Gala Night, acara penghargaan tahunan paling bergengsi di industri properti. Biasanya, Arini akan mengirim perwakilannya. Ia tidak terlalu suka keramaian dan basa-basi palsu di acara semacam itu. Namun kali ini, ia melihat daftar tamu kehormatan. Di sana, tertulis dengan jelas, Adrian Hartono, CEO, Global Terra Mandiri. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk melihat lawannya secara langsung, untuk mengukur orang di balik nama dan foto itu. Siapkan gaun terbaikku, katanya pada asistennya. Aku akan datang. Malam gala itu, ballroom sebuah hotel bintang 5 di Jakarta disulap menjadi lautan kemewahan. Para taipan properti, pejabat pemerintah, dan sosialita berbaur di bawah kilauan lampu kristal. Arini melangkah masuk, kehadirannya langsung menyita perhatian. Ia mengenakan gaun off-shoulder berwarna zamrud yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, rambutnya ditata dalam sanggul modern yang elegan. Ia memancarkan aura kekuatan dan keanggunan yang membuat orang-orang menoleh. Ia menyapa beberapa kolega bisnis dengan senyum yang terkendali, matanya diam-diam memindai kerumunan, mencari targetnya. Dan kemudian, ia melihatnya. Adrian Hartono berdiri di dekat bar, berbincang dengan Menteri Perekonomian. Secara langsung, ia bahkan lebih mengesankan daripada fotonya. Posturnya tinggi dan tegap, setelan Tom Ford yang ia kenakan tampak dibuat khusus untuknya. Saat ia tertawa menanggapi lelucon sang menteri, matanya menyipit dengan cara yang menarik. Ada energi yang tak terbantahkan di sekelilingnya, energi seorang pemenang. Arini memutuskan untuk tidak langsung mendekat. Ia mengambil segelas sampanye dan memilih posisi yang strategis, mengamati dari kejauhan. Ia memperhatikan cara Adrian berbicara, gestur tangannya yang penuh percaya diri, cara ia membuat lawan bicaranya merasa menjadi orang paling penting di ruangan itu. Ia adalah seorang manipulator ulung, seorang pemain kelas atas. Setelah beberapa saat, Arini merasa ada yang menatapnya. Ia menoleh dan matanya bertemu langsung dengan mata Adrian dari seberang ruangan. Pria itu sedikit mengangkat gelasnya ke arah Arini, sebuah pengakuan tanpa kata, sebelum kembali fokus pada percakapannya. Jantung Arini sedikit berdebar. Dia tahu siapa Arini. Tak lama kemudian, sang menteri pamit. Adrian kini berdiri sendirian.
Inilah saatnya. Arini menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan ke arahnya. Namun, takdir punya cara yang lebih dramatis. Tepat saat Arini berada beberapa langkah di belakang Adrian, seorang pelayan yang terburu-buru menyenggolnya dari samping. Keseimbangan Arini goyah, dan sampahnya di tangannya tumpah, sebagian besar mengenai punggung jas Adrian Hartono yang mahal. Astaga, pekik Arini, lebih karena kaget daripada panik. Adrian berbalik dengan cepat. Ia melihat noda basah di jasnya, lalu menatap Arini. Ekspresinya bukan marah, melainkan geli. Wah, sepertinya saya baru saja dibaptis dengan sampahnya terbaik malam ini, katanya, suaranya dalam dan berwibawa, dengan sedikit aksen yang tidak bisa Arini tempatkan, campuran antara aksen Amerika dan Inggris. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Hartono, kata Arini, sambil mengambil serbet dari nampan pelayan yang kini membeku ketakutan. Pelayan itu, tidak apa-apa, potong Adrian, senyumnya kini semakin lebar. Ia mengambil serbet dari tangan Arini. Jari mereka bersentuhan sekilas, sebuah sentuhan yang mengirimkan getaran aneh ke seluruh tubuh Arini. Saya rasa ini cara yang cukup menarik untuk akhirnya bertemu langsung dengan Anda, Bu Arini Wijoyo. Meskipun saya lebih suka kita berjabat tangan. Arini sedikit terkejut. Anda tahu siapa saya? Tentu saja, jawab Adrian. Ia menatap Arini lekat-lekat, tatapannya intens, seolah sedang memindai jiwanya. Saya selalu mempelajari pesaing terkuat saya. Dan harus saya akui, Cipta Karsa Nusantara adalah lawan yang paling mengesankan yang pernah saya hadapi. Pujian itu tulus, tanpa nada merendahkan. Arini mendapati dirinya sedikit melunak. Kalau begitu, Anda pasti sangat menikmati kemenangan Anda di lelang bulan lalu. Adrian tertawa kecil. Kemenangan adalah tujuan dari permainan, bukan? Tapi saya jamin, tidak ada sentimen pribadi di dalamnya. Murni bisnis. Proyek Anda untuk Nusantara Eco Living brilian. Sayang sekali ide sebagus itu harus jatuh ke tangan pesaing. Ada nada main-main dalam suaranya. Mereka bukan lagi dua CEO di sebuah acara formal. Mereka adalah dua predator yang saling mengukur kekuatan, namun dengan cara yang anehnya terasa menggoda. Ide tidak bisa dimiliki, Tuan Hartono. Ide bisa ditiru, tapi eksekusi adalah segalanya. Kita lihat saja apakah Global Terra Mandiri mampu mewujudkan visi tersebut, balas Arini, nadanya tajam. Tolong, panggil saya Adrian. Dan saya harap Anda juga mengizinkan saya memanggil Anda Arini, katanya, mengabaikan sindiran Arini. Dan percayalah, Arini, saya tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. Saya juga tidak suka meniru. Saya akan membuat sesuatu yang lebih baik. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang tren properti global, tentang tantangan birokrasi di Indonesia, tentang filosofi kepemimpinan. Arini menemukan bahwa Adrian adalah lawan bicara yang sangat cerdas. Ia mampu mengimbangi setiap argumen Arini, bahkan menantangnya dengan sudut pandang yang baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasa setara. Namun, di balik semua itu, kewaspadaannya tidak pernah padam. Siapa pria ini sebenarnya? Mengapa ia terasa begitu akrab, namun di saat yang sama begitu misterius? Dan nama belakang itu? Hartono terus mengganggunya. Anda sudah lama tidak tinggal di Indonesia, sepertinya. Arini mencoba memancing. Sejak remaja, jawab Adrian santai. Orang tua saya mengirim saya sekolah ke luar negeri dan saya terus di sana. Baru sekarang saya memutuskan untuk kembali, menanamkan modal di tanah air. Keluarga Anda apakah mereka juga dari kalangan bisnis? Tanya Arini lagi, mencoba terdengar biasa saja. Ekspresi Adrian sedikit berubah. Hanya sepersekian detik, tapi Arini yang jeli menangkapnya. Senyumnya sedikit memudar. Keluarga saya, cerita mereka cukup rumit. Bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan di tengah pesta. Ia dengan lihai mengalihkan pembicaraan. Bagaimana kalau kita lupakan sejenak tentang bisnis dan jas saya yang basah ini? Boleh saya ambilkan Anda minum? Arini mengangguk. Saat Adrian berjalan ke bar, Arini menatap punggungnya. Pria ini penuh dengan tembok, sama seperti dirinya. Pertemuan ini, yang dimulai dengan insiden kecil,
telah berubah menjadi permainan catur psikologis yang rumit. Ada ketertarikan yang tak bisa ia pungkiri, sebuah percikan yang berbahaya. Namun, alarm di dalam dirinya berbunyi semakin kencang. Pria ini terlalu sempurna, terlalu menawan, terlalu cerdas. Persis seperti perangkap yang paling indah. Malam itu, saat Arini pulang, pikirannya dipenuhi oleh Adrian Hartono. Bukan lagi sebagai seorang rival bisnis, tetapi sebagai sebuah enigma. Pertemuan tak terduga itu telah membuka sebuah kotak Pandora baru. Ia tahu, suka atau tidak, kehidupan mereka berdua akan saling terkait. Dan ia harus mencari tahu kebenarannya sebelum ia terjerat terlalu dalam.